Setiap manusia memiliki hita yang sempurna. Hita yang sempurna menggambarkan hati dan pikiran yang bersih. Setiap individu mempunyai tanggung jawab menjadi bagian dari dalam diri. Semua dimulai dari kejujuran dan ketulusan. Kejujuran dan ketulusan merupakan kebaikan menjadi landasan yang positif. Dengan kejujuran dapat menciptakan kepercayaan, kenyamanan, bertanggung jawab, dan konsisten atas setiap tindakan. Meningkatkan kompetensi adalah motivasiku untuk berpikir kreatif dan komunikatif untuk menciptakan inovasi baru. Menjalani hubungan antara sesama adalah landasan untuk keharmonisan. Dengan keharmonisan dapat menciptakan keselarasan. Loyalitas adalah kesetiaan poin utamaku yang dapat diberikan untuk bangsa dan perusahaan dengan pikiran, kerja keras, perhatian, dan penuh gagasan. Dengan perilaku adaptif dapat menerima perubahan, penyelarasan yang berkelanjutan, dan perbaikan berkesinambungan untuk menciptakan performa perusahaan. Kolaborasi yang efektif dapat menciptakan solusi, menyatukan tujuan, membawa kesuksesan bersama dengan berpegang teguh akhlak yang baik. Semoga BNI High Movers dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi diri sendiri, bangsa, perusahaan, maupun orang lain. Saya sudah amanah. Saya sudah kompeten. Saya sudah harmonis. Saya sudah loyal. Saya sudah adaptif. Saya sudah kolaboratif. Akhlak yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung kami sampaikan kepada yang kami hormati, Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI, Bapak Bob Tiasika Ananta. Kemudian Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Bapak Roni Venir. Kemudian telah hadir narasumber pada pagi hari ini yaitu Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Hairul Anwar SH MH selaku tim kawal BUMN. Selamat pagi Pak Hairul. Pagi. Pagi Pak. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu Direktur Perusahaan Anak yang membawahi Human Capital. Kemudian Bapak Ibu Pimpinan Divisi, Satuan, Unit, Pemimpin Wilayah beserta perwakilannya. Kemudian Bapak Ibu GM Perusahaan Anak yang membawahi Human Capital. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan kita untuk hadir secara virtual dalam keadaan sehat pada hari ini, Senin 14 Desember 2020, dalam acara Kick-Off Forum Wawasan Kebangsaan BNI dan webinar Wawasan Kebangsaan dengan tema Pencegahan dan Penanganan Radikalisme di Lingkungan BUMN. Izinkan saya, Nindira Andaru, yang akan memandu kegiatan webinar pada pagi hari ini kurang lebih selama 2 jam ke depan. Bapak Ibu hadirin, untuk menjaga ketertiban dan kelancaran selama pemaparan materi, maka fitur audio telah kami nonaktifkan. Namun video pada webinar Zoom pagi hari ini agar tetap dihidupkan oleh Bapak dan Ibu. Dan nanti Bapak dan Ibu dapat memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan pada kolom question and answer yang ada di aplikasi Zoom. Kemudian dengan menuliskan nama beserta unitnya.
Nanti pertanyaan akan dibacakan pada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang dihormati, sebelum kita memulai acara inti pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars BNI. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu dalam posisi duduk dengan sikap sempurna. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita awali acara ini dengan doa agar kegiatan hari ini dapat membawa kebaikan bagi kita semua. Untuk itu berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu hadirin,
Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan sekaligus kick-off Forum Wawasan Kebangsaan BNI yang akan disampaikan oleh Bapak Bob Tiasika Ananta selaku Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI. Untuk itu kepada Bapak Bob kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Koordinator Tim Kawal BUMN Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Khairul Anwar, SHMH, beserta tim. Yang saya hormati Direktur Layanan dan Jaringan Bapak Roni Venir. Juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu pemimpin divisi, satuan unit di kantor pusat, para pemimpin wilayah, para direktur perusahaan anak yang membawai human capital, serta GM perusahaan anak yang membawai human capital. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Senin, tanggal 14 Desember kita dapat berkumpul dalam rangka pelaksanaan kick-off Forum Wawasan Kebangsaan BNI dan juga webinar Wawasan Kebangsaan yang bertema pencegahan penanganan radikalisme di lingkungan BUMN. Mendahului acara webinar Wawasan Kebangsaan kali ini, izinkan saya menyampaikan bahwa dasar dari pembentukan Forum Wawasan Kebangsaan BNI ini adalah Surat Edaran Menteri BUMN, yaitu nomor SE 4 MBU 08/2019 yang ditandatangani pada tanggal 22 Agustus 2019 tentang membangun karakter insan BUMN yang berwawasan kebangsaan. Bukan berarti BNI tidak melakukan apa-apa, karena sejak tanggal itu pun BNI sudah melakukan beberapa series yang berkaitan dengan bagaimana kita mensosialisasikan dan membentuk wawasan kebangsaan bagi para BNI High Movers. Tetapi di pagi hari ini, saya berserta dengan jajaran yang ada di bawah tim kami, menetapkan beberapa saat yang lalu terkait dengan forum wawasan kebangsaan, sehingga dari aspek koordinasinya, aspek arahan dan kemudian directionnya itu agak lebih clear. Jadi tadi saya coba kembali lagi ke laptop bahwa sehubungan dengan hal tersebut, BNI sebagai bagian dari BUMN perlu untuk membangun karakter segenap BNI High Movers agar menjadi pribadi yang berwawasan kebangsaan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan melalui pola pembinaan karakter. Hal ini juga diberlakukan pada perusahaan anak BNI. Dalam rangka membangun karakter yang berwawasan kebangsaan, BNI akan melakukan antara lain beberapa hal sebagai berikut. Pertama adalah membangun karakter BNI High Movers yang berwawasan kebangsaan dimulai sejak proses talent acquisition, which is itu adalah rekrutmen, kemudian berikutnya adalah talent development dan talent mobility, diantaranya melalui pembekalan wawasan kebangsaan yang selalu mengedepankan kerukunan, terciptanya kehidupan yang harmonis, situasi yang aman dan kondusif, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, itu mengelola pembinaan organisasi, forum, komunitas karyawan di lingkup perusahaan, termasuk menyiapkan dana pembinaan yang bersumber dari anggaran perusahaan. Yang ketiga, itu adalah mengimplementasikan upaya pembangunan karakter BNI High Movers yang berwawasan kebangsaan di lingkup perusahaan anak. Bapak, Ibu pemimpin yang saya hormati, serta hadirin semua, dalam rangka membangun karakter BNI High Movers yang berwawasan kebangsaan ini telah dibentuk Forum Wawasan Kebangsaan BNI sesuai SK Direksi nomor 395 tanggal 26 November 2020 lalu. Yang juga adalah dibina dan
dikomandoi oleh saya sebagai Direktur Human Capital dan juga Pak Roni sebagai Direktur Layanan dan Jaringan. Karena Pak Roni ini yang kemudian memang mempunyai tanggung jawab untuk semua pegawai BNI High Movers yang ada di wilayah dan cabang-cabang. Forum Wawasan Kebangsaan BNI ini bertanggung jawab untuk mengarahkan, menetapkan, dan menyusun program serta memonitoring pelaksanaan wawasan kebangsaan di BNI dengan keanggotaan yang bersifat ex officio. Akhir kata, kita berharap adanya Forum Wawasan Kebangsaan BNI dan pemaparan dari Bapak Khairul Anwar tentang wawasan kebangsaan dapat semakin menguatkan kerukunan, semakin menciptakan kehidupan yang harmonis, karena harmonis kembali lagi saya ingatkan merupakan bagian dari corporate value, dari akhlak gitu. Itu harmonis, itu salah satunya. Kemudian juga diharapkan bisa menciptakan situasi yang aman dan kondusif, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan berbangsa. Marilah kita juga memohon dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar senantiasa diberikan naungan dan perlindungan serta kesehatan dalam beraktivitas bekerja sehari-hari sehingga terhindar dari segala pengaruh yang tidak baik agar dapat meraih dan mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama. Saya kira akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bob atas penyampaian opening speech-nya untuk event pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya mari kita saksikan bersama tayangan singkat tentang wawasan kebangsaan. BUMN sebagai agen pembangunan berperan besar dalam menyukseskan berbagai program pemerintah. Dalam menjalankan peran tersebut, BUMN dapat terpapar dengan berbagai macam tantangan yang dapat berimplikasi pada produktivitas dan citra BUMN. Karena itu, perlu diikuti upaya pembinaan pada semua insan BUMN agar memiliki wawasan kebangsaan sebagai pertahanan diri. Menindaklanjuti hal tersebut, BNI sebagai salah satu perusahaan BUMN membentuk Forum Wawasan Kebangsaan BNI. Forum Wawasan Kebangsaan BNI adalah suatu wadah di lingkungan BNI yang dibentuk dalam rangka membangun dan meningkatkan karakter BNI High Movers yang berwawasan kebangsaan. Adapun visi dari Forum Wawasan Kebangsaan BNI adalah membangun karakter BNI High Movers yang berwawasan kebangsaan dan misi-misi yang mendukung terlaksananya visi tersebut. Visi misi Forum Wawasan Kebangsaan ini juga sebagai cerminan dari culture BUMN akhlak yang telah digaungkan oleh Bapak Menteri BUMN Erick Thohir, antara lain harmonis dan loyal. Struktur Forum Wawasan Kebangsaan BNI adalah Pembina, Direktur Human Capital dan Kepatuhan, dan Direktur Layanan dan Jaringan. Pengurus harian, dengan ketua, pemimpin divisi manajemen modal manusia, dan wakil ketua, pemimpin BNI Corporate University dan pemimpin divisi pengembangan perusahaan anak. Pengurus harian dibantu oleh bidang program dan monitoring termasuk dalam berkoordinasi dengan pengurus kantor pusat dan pengurus wilayah. Pengurus wilayah dan pengurus kantor pusat bertanggung jawab memberikan arahan dan implementasi wawasan kebangsaan di area kerjanya. Selain itu juga, pengurus harian berkoordinasi dengan perusahaan anak untuk pelaksanaan wawasan kebangsaan di perusahaan anak. Perusahaan anak wajib membentuk Forum Wawasan Kebangsaan dan selalu berkoordinasi dengan Forum Wawasan Kebangsaan BNI. Kerangka kerja dari Forum Wawasan Kebangsaan BNI. Pertama, kebijakan, yang aktivitasnya antara lain mengembangkan strategi, membangun sistem informasi, dan kerjasama. Kemudian implementasi, melakukan monitoring dan mengelola informasi. Selanjutnya, penegakan, berupa pelaksanaan proses internal dan koordinasi dengan pihak terkait. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu melakukan evaluasi terhadap program dan implementasinya. Proses ini akan berlangsung secara berkesinambungan dalam kerangka kerja Forum Wawasan Kebangsaan BNI. Forum Wawasan Kebangsaan BNI membentuk karakter BNI High Movers yang berwawasan kebangsaan.
Baik Bapak Ibu hadirin, itulah tadi tayangan singkat tentang wawasan kebangsaan yang sekilas kami sampaikan kembali bahwa Forum Wawasan Kebangsaan merupakan wadah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan di BNI sesuai dengan arahan direksi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan harmonis. Baik di lingkungan BNI maupun secara wide di anak perusahaan BNI juga antar BUMN guna senantiasa memperkuat karakter insan BUMN yang berwawasan kebangsaan. Baik Bapak Ibu hadirin yang dihormati, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi mengenai wawasan kebangsaan dengan tema pencegahan dan penanganan radikalisme di lingkungan BUMN. Kegiatan ini sejalan dengan arahan dari Kementerian BUMN dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan di lingkungan BUMN, termasuk anak perusahaan BUMN. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali jika nanti ada pertanyaan bisa langsung mengajukan pada kolom question and answer yang ada di aplikasi Zoom dan akan kita jawab dan akan kita sampaikan kemudian akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin telah hadir bersama pada hari ini yaitu Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Hairul Anwar SH.MH selaku tim kawal BUMN. Selamat pagi Bapak Hairul. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Di sini telah hadir para audiens kami Pak. Segenap Bapak Ibu high movers dari BNI. Pak Hairul mungkin boleh disapa dulu Pak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Human Capital, yang saya hormati Direktur Layanan dan Jaringan, yang saya hormati Bapak dan Ibu para pimpinan di lingkungan BNI. Baik, Pak Hairul, izin Pak, sebelum kita memulai diskusi webinar pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan profil singkat dari Pak Hairul ya Pak ya. Silakan. Baik Bapak Ibu hadirin, Bapak Hairul Anwar telah menyelesaikan studi S1 Kepolisian, juga S1 dan S2 Hukum Pidana, serta pendidikan luar negeri, di mana salah satunya itu pendidikan penanganan korban pasca serangan terorisme di Amerika Serikat. Kemudian beliau juga pernah bertugas sebagai asisten deputi bidang koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa di Kemenko Polhukam, serta Kalakar Pencari Suaka dan Pengungsi Luar Negeri Kemenko Polhukam. Dan kemudian saat ini beliau bertugas sebagai koordinator tim kawal BUMN. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum menyimak pemaparan materi, kami menghimbau kembali kepada Bapak Ibu hadirin untuk tidak melakukan video atau foto selama pemaparan materi berlangsung. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Hairul Anwar SH.MH, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Moderator, yang saya hormati Bapak Direktur Human Capital, Bapak Bob Ananta, yang saya hormati Direktur Layanan dan Jaringan BNI, yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan BNI dan khususnya Bapak Ibu dan hadirin yang hadir dalam acara webinar ini. Sebelum saya menyampaikan materi pokok yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direksi BNI yang telah mengundang dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang penanganan radikalisme dan terorisme. Yang kita ketahui tema ini sangat tepat karena kita menyaksikan di negara kita saat ini telah berlangsung terjadinya beberapa aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Yang kedua, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi BNI atas gagasan dan penyelenggaraan kegiatan ini. Mengapa demikian? Yang pertama, ini menunjukkan bahwa BNI telah menindaklanjuti agenda utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan di mana agenda utamanya adalah pencegahan dan pemberantasan radikalisme. Yang kedua, ini menunjukkan juga bahwa BNI berperan aktif untuk menjaga kekokohan, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia melalui kegiatan webinar kebangsaan ini.
Yang terakhir adalah menunjukkan bahwa institusi BNI dan direksi BNI telah hadir di tengah-tengah masyarakat karyawan pegawainya untuk melindungi dan membentengi karyawan pegawainya dari infiltrasi, radikalisme, dan terorisme. Itu sebagai kata pembukaan. Kemudian tadi saya mengatakan bahwa mengapa pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan salah satu agenda utama adalah radikalisme. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah bahwa radikalisme terorisme ini merupakan ancaman terbesar bagi kedamaian dan perdamaian umat manusia di dunia ini. Yang berikutnya bahwa radikalisme dan terorisme ini selain mengancam terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, juga akan mengancam terhadap kedaulatan suatu negara. Kemudian saya mengatakan bahwa aksi terorisme dan radikalisme ini terjadi dan masih berlangsung dan mungkin terus akan berlangsung. Bagaimana penyebaran paham radikalisme ini terjadi? Bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan, tulisan di buku-buku, kemudian juga melalui sekarang kemajuan dari informasi dan teknologi. Kemudian juga di lingkungan pekerjaan, seperti di BUMN. Penyebaran paham radikalisme di lingkungan BUMN itu sangat mudah dan sangat efektif. Mengapa saya mengatakan demikian? Saya melihat bahwa pertama, narasi-narasi radikal bisa disampaikan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan BUMN. Kemudian kemudahan di dalam penyampaian radikalisme itu terjadi karena ada hubungan antara atasan dan bawahan. Lebih berbahaya sekali ketika narasi radikal itu disampaikan oleh atasan dan kepada bawahan yang secara mutlak narasi itu harus dilakukan. Kemudian ada kesamaan sesama pegawai di lingkungan BUMN, ada kesamaan agama dan seterusnya. Itulah yang memudahkan bagaimana penyebaran paham radikal itu. Kemudian juga ada ruang, ada tempat, ada lokasi yang bisa digunakan dalam rangka penyebaran paham-paham radikalisme dan juga intoleran. Antara lain tempat-tempat ibadah. Kita ketahui bersama bahwa banyak tempat ibadah di lingkungan BUMN yang tidak terkontrol selama 1x24 jam. Mungkin kita bisa mengontrol kegiatan aktivitas di tempat-tempat ibadah itu pada waktu-waktu jam kerja. Tetapi di luar jam kerja, apa kegiatan yang terjadi? Saya yakin kita semua tidak tahu. Dan mungkin saja di situ dilakukan kegiatan-kegiatan aktivitas dalam rangka penyebaran paham radikalisme. Untuk itulah kita perlu melakukan antisipasi, pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme. Karena kita ketahui bahwa sangat berbahaya sekali, khususnya di lingkungan perbankan, ketika telah terjadi penyebaran paham radikalisme dan bahkan terjadi tindakan aksi terorisme, di mana kita ketahui bahwa perbankan sebagai lembaga kepercayaan ini akan terganggu dan akan merusak keberlangsungan dari perbankan itu sendiri. Kemudian kita melihat bagaimana perkembangan penyebaran paham radikalisme yang saat ini sangat pesat. Dulu penyebaran paham radikalisme bisa dilakukan secara langsung, tatap muka, melalui pengajian, melalui baiat, janji, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi informasi, itu sangat pesat dan sangat mudah bagaimana penyebaran paham radikalisme itu. Saya melihat beberapa data yang saya coba teliti. Ini data tahun 2017 saja, tercatat pengguna internet di Indonesia, ini tahun 2017, tercatat 143.260.000. Itu tahun 2017. Bagaimana dengan tahun 2020? Mungkin sudah mencapai
200 juta orang pengguna internet. Dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa manusia. Itu kurang lebih. Jadi begitu besar pengguna internet di Indonesia. Yang berikutnya, kemudian 53% dari pengguna internet itu menggunakan internet sebagai sumber mencari berita. Dan kita bayangkan ketika berita-berita itu berisi konten-konten, berita-berita yang memang disinyalir terindikasi sebagai upaya untuk penyebaran paham-paham intoleran, radikalisme, dan terorisme. Kemudian kita lihat generasi milenial sekarang, generasi muda sekarang. Kalau zaman saya dulu belajar agama itu datang ke guru ngaji. Tapi sekarang kalau milenial belajar agama itu melalui dari internet. Ada sebanyak kurang lebih 54,87%. Generasi muda kita belajar pengetahuan agama dari internet. Kita bayangkan ketika konten-konten yang berada di internet itu, apa itu blog, website, dan lain sebagainya, berisi adalah paham-paham penyebaran intoleran atau radikal. Berikutnya kita lihat, ini data dari BNPT, ada 9.000 website yang mengandung konten radikalisme. Luar biasa. Ya. Ini ada 9.000, begitu banyak konten-konten yang berisi radikalisme. Ini adalah sarana bagi mereka untuk memudahkan penyebaran paham radikalisme. Kemudian ada 39% mahasiswa di 15 provinsi yang tertarik pada paham radikal. Jadi ada 39% mahasiswa di 15 provinsi, ini hasil penelitian BNPT. Mereka sangat tertarik terhadap konten-konten yang berisi paham-paham radikal. Artinya memang garapan mereka, sasaran mereka adalah generasi muda yang akan menjadi korban daripada infiltrasi paham-paham intoleran dan radikalisme. Kemudian saya mencoba untuk masuk kepada, tadi saya kembali kepada secara beberapa teori yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Ini kita melihat apa itu radikalisme. Radikalisme adalah suatu sikap yang mendapatkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjukir-balikan nilai-nilai secara drastis lewat kekerasan dan aksi yang ekstrim. Jadi unsurnya kita melihat keinginannya adalah bagaimana merubah secara total, drastis, harus revolusioner dan menjukir-balikan nilai-nilai yang ada dan dilakukan secara ekstrim. Kita lihat ada aksi yang ekstrim itu adalah sampai tindakan bom bunuh diri. Itu adalah tindakan karena radikalisme, terorisme itu bukan terjadi secara instan. Ada proses melalui intoleransi, kemudian radikalisme, wujudnya adalah aksi terorisme itu. Kemudian ciri radikalisme yang pertama adalah selalu mengklaim kebenaran tunggal. Tidak ada orang yang benar kecuali dirinya. Kemudian fanatik pada suatu pendapat dengan fanatisme yang berlebihan. Ya. Kemudian sikap kasar dan keras dan buruk sangka terhadap orang lain. Tidak mengindahkan norma universal yang berlaku seperti agama, hukum, dan HAM. Bungkusnya sepertinya adalah agama. Tetapi agama yang sebenarnya mereka tidak lakukan dan tidak mereka taati. Kemudian menentang kekuasaan pemerintah. Kalau melihat ciri-ciri ini, dengan apa yang terjadi di Jakarta akhir-akhir ini, kita bisa menilai apakah mereka itu masuk dalam ciri-ciri yang secara teoritis tadi saya sampaikan. Saya serahkan kepada Bapak Ibu semua menilai. Apakah yang terjadi di Jakarta yang terakhir kita ikuti dilakukan penegakan hukum terhadap satu pimpinan organisasi kemasyarakatan. Kita lihat apakah aksi-aksi tindakan-tindakan mereka
telah memenuhi atau memasuki atau masuk di dalam ciri-ciri yang tadi saya katakan. Saya serahkan kepada ibu bapak sekalian, apakah itu masih dalam tahap kelompok intoleran, apakah sudah masuk dalam kelompok radikalisme. Kemudian dampak radikalisme ini sangat luar biasa, merusak tatanan sosial, budaya, kemudian mengganggu stabilitas keamanan, bahkan juga ini akan mengancam persatuan kesatuan. Tadi saya katakan bahwa BNI sangat tepat menyelenggarakan kegiatan ini, karena ini menunjukkan peran aktif institusi BNI di tengah-tengah bangsa dan negara ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian topologi radikalisme, ada topologi radikalisme yang bersifat politik. Ini terjadi karena di suatu negara terjadi perbedaan ideologis, diskriminasi sosial politik, dan kekerasan politik. Kemudian ada radikalisme ekonomi karena kesenjangan pendapatan, ada gap yang terlalu besar antara yang kaya dan miskin. Kemudian radikalisme budaya dan juga radikalisme agama. Lanjut. Kita lihat bahwa tadi saya mengatakan bahwa fase radikalisme itu bukan sesuatu yang instan. Dia muncul dari suatu proses. Kita lihat muncul dari proses sikap intoleran. Di sini dia memiliki suatu pandangan yang benci keragaman dan perbedaan. Pada tahap intoleran ini, dia baru bersikap pada suatu pandangan. Kemudian berkembang menjadi radikal. Suatu sikap yang mulai aktif menyalahkan orang lain seperti membedakan, mengkafirkan, dan benci kepada aliran yang berbeda. Yang kedua ini saya kira agak cocok ya dengan yang terjadi di Jakarta. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sampai mewujud suatu tindakan teroris. Tindakan yang mulai mewujudkan radikalisme dalam tindakan dan aksi kekerasan. Kita lihat bagaimana yang terjadi di Poso, di mana ada kelompok teroris yang belum tertangkap sampai saat ini dan masih dalam pengejaran TNI Polri yang telah membunuh satu keluarga. Itu adalah bentuk contoh aksi terorisme yang sebetulnya kalau kita melihat perjalanan dari proses di Poso itu adalah dimulai ketika terjadi konflik agama. Kemudian masuklah kelompok-kelompok radikal di daerah Poso untuk membela satu kelompok agama lain. Selesai konflik, kemudian mereka tetap berada di sana untuk mengembangkan paham-paham radikal dan juga untuk mengajak masyarakat untuk melakukan aksi-aksi terorisme. Kemudian ada beberapa pemicu penyebaran radikalisme ini. Ada faktor domestik, internasional, dan juga kultural. Faktor domestik, mungkin di suatu negara terjadi kemiskinan yang sangat luar biasa, ketidakadilan, atau merasa kecewa atas suatu pemerintahan. Ini juga bisa menjadi pemicu berkembangnya paham-paham radikal. Kemudian ada faktor internasional, pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern di negara adidaya. Contoh kita lihat bagaimana terjadi antara Palestina dan Israel, terjadi di Suriah, dan di belahan negara-negara lain. Bagaimana mereka terdorong, tergerak untuk membela kelompok agama yang dianggap telah tertindas oleh suatu negara atau bangsa lain. Bagaimana negara-negara adidaya yang melakukan tindakan-tindakan yang katakan memojokkan atau menjolimi negara yang mungkin bermayoritas agama tertentu. Kemudian ada faktor kultural, yaitu pemahaman keagamaan yang dangkal, penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal.
Di Indonesia kondisi ini sangat rentan. Kita melihat banyak dari kita yang memiliki pemahaman keagamaan yang mungkin tidak terlalu dalam. Yang kedua juga dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga ini sangat mendukung terciptanya penyebaran paham-paham radikal. Kemudian juga kita melihat bahwa penyebaran paham radikal ini banyak menggunakan pemelesetan atau penafsiran kitab suci yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab suci itu. Kemudian ada beberapa sarana penyebaran radikalisme. Ada di acara keagamaan, kemudian di media elektronik, TV dan lain sebagainya, media online yang tadi saya sampaikan. Luar biasa, ya. Jadi sekarang membaiat atau mengucapkan janji orang yang direkrut untuk menjadi kelompok terorisme itu tidak perlu hadir di baiat, tapi di baiat melalui online. Itu bisa dilakukan. Kemudian demonstrasi dan aksi kemanusiaan. Jadi kalau kita melihat aksi-aksi demonstrasi yang baru-baru ini terjadi di Jakarta, ya saya tidak perlu menyebutkan dari kelompok mana, kita semua bisa menilai. Itu pun media. Nah, mereka menyebarkan paham-paham intoleran dan paham-paham radikalisme. Kemudian hubungan pertemanan kekeluargaan, termasuk hubungan kerja. Itu juga bagian daripada sarana penyebaran radikalisme. Kemudian bagaimana radikalisme yang saat ini terjadi di lingkungan BUMN? Kita lihat ada oknum pegawai BUMN yang tergabung dalam JAD, Jamaah Ansarut Daulah, yang merencanakan amalia sebagai eksekutor dengan bahan peledak bom. Ini tidak bisa disebutkan inisialnya karena ini data yang saya terima dari BNPT. Jadi di lingkungan BUMN juga terindikasi. Ada kelompok JAD, ada kelompok JAT, Jamaah Ansarut Tauhid, ada ATS, Hayat Tahrir Sam, ada JAK, Jamaat Ansarut Khilafah. Ini ada indikasi, artinya ini data yang saya terima dari BNPT. Memang tidak bisa dibuka secara terbuka untuk umum, karena ini juga akan berbahaya. Kemudian ada deportan Turki. Kita lihat di sini mantan Direktur Perizinan Otorita Batam bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah. Mereka itu jabatan cukup tinggi, dengan mungkin salary atau gajinya juga cukup lumayan. Artinya orang yang terpapar kena paham radikalisme, bahkan ikut bergabung dengan ISIS di Suriah, itu tidak lagi bisa melihat status pendidikan, status jabatan, dan lain sebagainya. Bisa saja orang terpapar, kemudian ikut bergabung untuk melakukan dengan kelompok-kelompok aksi teroris di negara lain. Kemudian pengiriman bantuan dari Yayasan Baitul Mal perusahaan BUMN ke pengungsi pemberontak Suriah. Ini ada indikasi. Bahkan saya membaca dipiralkan kemarin pernyataan Kepala BNPT bahwa ada 13.000 kotak amal. Contohnya seperti yang di jalan-jalan itu digunakan untuk mendukung aksi-aksi terorisme. Ini sangat luar biasa. Pernyataan Kepala BNPT kemarin yang dipiralkan, ada 13.000 kotak amal di seluruh Indonesia yang terindikasi atau disinyalir digunakan untuk mendukung aksi terorisme. Kemudian menggunakan majelis taklim atau masjid di lingkungan BUMN. Jadi saya berharap mungkin kita semua sudah mulai aware, peduli terhadap aktivitas masjid dan majelis taklim yang ada di lingkungan kantor-kantor kita semua. Kemudian penggunaan dana CSR ke Yayasan Majelis Taklim untuk membiayai kegiatan kelompok intoleran. Dia tidak langsung mendukung kegiatan untuk kelompok terorisme, tapi kelompok-kelompok intoleran mendapatkan dana CSR. Untuk itu saya berharap juga di lingkungan BNI untuk lebih berhati-hati dalam rangka memberikan bantuan dari dana-dana CSR ini. Kemudian ada kelompok intoleran
yang memiliki kewenangan di bidang rekrutmen yang berandil besar dalam memasukkan pegawai baru dari pengikut aliran radikal. Kemudian unggahan ujaran kebencian melalui media sosial oleh pegawai BUMN. Jadi tolong juga diikuti, didalami ketika kita mengetahui ada pegawai-pegawai kita yang menyampaikan ujaran-ujaran kebencian atau sikap-sikap intoleran dan sikap-sikap radikalisme di media-media sosial. Kemudian ada dua upaya yang bisa dilakukan dalam rangka penanganan radikalisme ini. Yang pertama adalah kontraradikalisme. Kontraradikalisme itu dilakukan khususnya kepada orang yang belum terpapar. Ya, belum terpapar itu bisa dilakukan terhadap kontraradikalisme. Kemudian ada juga deradikalisasi. Deradikalisasi adalah upaya yang bisa dilakukan terhadap orang yang sudah terpapar paham radikalisme. Kita lihat orang yang kembali ke Indonesia setelah bergabung dengan ISIS di Suriah, itu dilakukan deradikalisasi. Mereka ditempatkan di fasilitas dinas sosial atau Kementerian Sosial, contohnya di Cipayung, mereka dilakukan deradikalisasi. Kasarnya dicuci otaknya kembali untuk menimbulkan kecintaan, kebangsaan, nasionalisme, dan lain sebagainya. Kalau kontraradikalisasi itu dilakukan, itu kepada orang-orang yang belum terpapar dari paham radikalisme itu. Tetapi semua upaya itu perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Tidak bisa sepotong-sepotong atau tidak berkelanjutan. Kebetulan saya pernah bertugas di Kemenko Polhukam yang membawahi terkait dengan penanganan, mengkoordinasikan kementerian lembaga di dalam penanganan terorisme. Jadi seperti contoh bagaimana penanganan terorisme di Poso atau di beberapa daerah lainnya, Nusa Tenggara Barat, kemudian Jawa Timur, dan lain sebagainya. Saya mengatakan bahwa penanganan radikalisme dan terorisme ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu badan atau lembaga saja, contohnya oleh BNPT, tetapi harus dilaksanakan secara komprehensif dan melibatkan semua stakeholder, kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah. Semua aspek harus disentuh dan harus dibangun, baik dari aspek ideologi, politiknya, infrastrukturnya, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi semua aspek harus dilakukan pembangunan untuk bagaimana meredam, mencegah terjadinya paham radikalisme. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh BUMN terkait dengan penanganan radikalisme? Ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah persuasif, yang ketiga adalah intervensi. Pada aspek pencegahan, langkah yang perlu dilakukan antara lain, satu, mencermati dan mengikuti secara aktif perkembangan terjadi di lingkungan kerja. Jadi saya kira seluruh unsur pimpinan dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah harus waspada, harus memiliki awareness terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja. Yang kedua, kokohkan corporate culture, budaya perusahaan yang menekankan rasa kebersamaan di lingkungan kerja, sehingga ada sikap satu tubuh, satu jiwa, dan satu bahasa dan satu tindakan
untuk mencintai dan rasa memiliki terhadap perusahaan itu. Yang berikutnya adalah menciptakan rasa tanggap dengan menanamkan kepekaan terhadap lingkungan sosialnya. Jadi kita kadang-kadang terlalu cuek, kata orang Jakarta itu, terhadap perkembangan lingkungan kita. Ternyata teman itu sudah berubah, kita kadang-kadang tidak peduli. Nah, ini kita harus tanggap dan menanamkan kepekaan terhadap lingkungan sosial kita. Kemudian memakmurkan masjid dan tempat lain di lingkungan kerja. Ini harus. Jadi masjid-masjid yang ada, khususnya di BNI, baik di kantor pusat sampai di kantor yang terendah, itu harus betul-betul dicermati aktivitasnya, dikontrol aktivitasnya. Jangan sampai terjadi penyimpangan penggunaannya. Dan saya melihat ada kemajuan yang saat ini terjadi, di mana Kementerian BUMN bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Khotib yang menyampaikan sholat Jumat itu akan diisi oleh ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama. Yang mungkin dan pastinya mereka memiliki wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme yang tinggi. Kemudian melakukan background check bagi karyawannya. Nah, ini juga hati-hati dalam penerimaan pegawai, juga harus dilihat latar belakang kehidupan keluarga, latar belakang organisasi yang pernah diikuti, dan lain sebagainya. Ini juga harus betul-betul dilakukan check and recheck. Kemudian mengadakan kegiatan yang bersifat memupuk rasa nasionalisme, seperti adanya upacara kebangsaan, upacara bendera, kegiatan semacam ini. Ya, wawasan kebangsaan dalam rangka memperkokoh persatuan kesatuan, saya kira salah satu cara untuk meningkatkan dan memupuk rasa nasionalisme. Dan mungkin juga pada tataran nasional, bisa juga BNI meminta kepada Lembaga Pertahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia, Lemhanas, untuk bisa mengirim wakil-wakil dari BNI untuk mengikuti pendidikan di Lemhanas. Ini sangat baik, karena di lembaga Lemhanas itulah proses pendidikan untuk meningkatkan rasa nasionalisme itu ditingkatkan. Kemudian menempatkan karyawan agar tidak terjadi pengelompokan aliran atau ideologi dalam suatu unit kerja. Ini bisa dilakukan ketika kita mampu mengenali, memahami setiap karyawan yang ada di lingkungan kerja. Sehingga kita tahu persis siapa mereka dan bagaimana kita kelompokkan mereka agar tidak terjadi penyebaran paham radikalisme intoleran. Kemudian melakukan komunikasi yang baik dan menjunjung pluralitas terhadap karyawannya. Nah, ini seringkali terjadi sumbatan komunikasi antara bawahan dan atasan, atasan sesama atasan, dan juga mungkin bawahan sesama bawahan. Ini harus dilakukan komunikasi yang baik. Kemudian yang terakhir adalah mencari dan meminta informasi kepada pihak yang berwenang. Jadi BNI bisa saja berkoordinasi dengan Densus 88, Anti Teror Polri, atau berkoordinasi dengan BNPT yang nanti akan dibantu oleh tim kawal BUMN apa saja yang diperlukan. Contoh, apakah di lingkungan BNI ada indikasi orang-orang atau karyawan tertentu yang disinyalir telah terpapar paham-paham radikalisme atau telah masuk dalam kelompok-kelompok terorisme. Data-data itu bisa ada di BNPT atau di Densus Anti Teror Polri. Kemudian lokasi masjid, tempat-tempat mana yang mungkin apakah di lingkungan BUMN atau BNI ini ada yang sudah digunakan sebagai aktivitas penyebaran paham radikalisme oleh kelompok-kelompok terorisme itu. Nah, itulah pentingnya koordinasi ke depan BNI dengan BNPT dan juga dengan Densus Anti Teror Polri. Kemudian ada upaya persuasif, yaitu melakukan komunikasi, dialog, dan diskusi dengan melibatkan keluarga, tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah untuk menetralisir penyebaran paham ajaran radikalisme. Saya kira
pertemuan kegiatan kita kali ini adalah itu salah satu contoh upaya persuasif, yaitu melakukan komunikasi, dialog dan diskusi tentang bagaimana penanganan penyebaran paham intoleran, paham radikalisme dan terorisme. Kemudian yang berikutnya adalah aspek atau upaya intervensi. Antara lain melaporkan kepada BNPT atau Densus atau pihak yang berwenang tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Contohnya ketika ada suatu masjid yang digunakan aktivitas untuk penyebaran paham radikalisme oleh kelompok teroris. Mungkin BNI tidak bisa melakukan sendiri. Perlu berkoordinasi dan bekerja sama dengan BNPT, Densus, dan instansi lain untuk mengatasi dan bagaimana menghentikan aktivitas itu. Yang kedua, melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait mungkin ada penggunaan oleh karyawan, pegawai, ujaran-ujaran kebencian, kemudian juga penyebaran paham intoleran radikalisme yang dilakukan oleh pegawai. Kemudian merumuskan strategi agar tempat ibadah dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak tersusupi oleh paham radikal. Saya kira ini perlu strategi-strategi yang tepat, yang cermat, yang cerdas, agar semua tempat ibadah, khususnya di lingkungan BNI, tidak digunakan sebagai tempat aktivitas para teroris untuk menyebarkan paham-paham radikalisme. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini secara singkat, mengingat waktu dan lain sebagainya, tetapi nanti bisa kita lanjutkan pendalamannya dalam sesi diskusi yang mungkin nanti akan disampaikan pertanyaan dan mungkin juga tanggapan-tanggapan yang konstruktif dalam rangka bagaimana kita meningkatkan wawasan kebangsaan, khususnya mencegah penyebaran paham intoleran, paham ideologi radikalisme dan terorisme. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hairul Anwar atas penyampaian materinya yang sangat menarik pada pagi hari ini. Izin Pak Hairul, terdapat beberapa poin atau intisari yang akan saya sampaikan. Tadi Pak Hairul Anwar sudah menyampaikan bahwa paham radikalisme ini memang merupakan suatu tantangan yang perlu senantiasa dibersihkan khususnya di lingkungan perbankan. Kemudian mengapa itu bisa terjadi? Karena memang semakin mudahnya tadi yang paling penting itu perkembangan teknologi ya Pak Hairul Anwar ya. Perkembangan teknologi yang semakin mempermudah adanya jalur penyebaran dari radikalisme, terorisme, juga intoleran. Kemudian tadi juga adanya komunikasi antara atasan dengan bawahan yang memang narasinya bersifat radikal, yang nantinya juga bisa ada ideologi-ideologi yang sifat politis yang mungkin bisa mengundang kekerasan. Begitu. Kemudian tadi yang kedua disampaikan oleh Pak Hairul bahwa fase-fasenya itu dimulai dari sikap intoleran, kemudian akan dilanjutkan biasa dengan radikal, kemudian akan dilanjutkan menjadi teroris, yaitu di mana adanya sifat radikalisme dengan aksi kekerasan, itu seperti tadi. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hairul Anwar bahwa terdapat beberapa cara untuk menangani radikalisme, intoleran maupun terorisme ini. Baik tadi secara besaran ada dua, yaitu dengan melakukan adanya kontraradikalisme, yaitu pencegahan atau penghentian kepada orang-orang yang memang sekiranya rentan untuk terpapar dari radikalisme ini, namun belum terpapar radikalisme. Kemudian yang kedua itu deradikalisasi, yaitu penanganan atas orang yang memang sudah terpapar dari paham radikalisme itu sendiri. Nah, kemudian tadi juga ada 3 cara penanganannya, yaitu yang pertama dilakukan pencegahan, yaitu dengan memberikan pemahaman, memahami karakter setiap pegawainya ya Pak Hairul ya. Baik itu melihat dari latar belakang pegawainya, kemudian melihat kegiatan atau aktivitas masing-masing dari pegawai itu sendiri. Kemudian yaitu tindakan persuasif, yaitu tindakan seperti memberikan sosialisasi, seperti pada hari ini yaitu memberikan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. Yang gunanya untuk menetralisir adanya ajaran radikalisme. Kemudian yang ketiga yaitu adalah intervensi, di mana Bapak Ibu dapat melaporkan segera ke BNPT ataupun Densus, juga pihak yang berwenang,
untuk mendapat petunjuk terkait penyelesaian dari pegawai-pegawai yang memang sekiranya terpapar paham radikalisme. Itulah tadi Bapak Ibu penyampaian materi dari Bapak Hairul Anwar. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab, di mana nanti narasumber akan langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini sudah ada pertanyaan pertama, Pak Hairul Anwar, izin. Ya. Pak Hairul Anwar, bagaimana cara agar kami sebagai BNI High Movers tidak terpapar radikalisme dan intoleran? Mengingat memang saat ini semakin banyak pemberitaan di media sosial yang belum terjamin kevaliditasannya atau kebenarannya. Silakan Pak Hairul. Baik, terima kasih. Cukup baik dan tepat pertanyaan ini. Saya mencoba untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini. Ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk terkait dengan pemberitaan yang kita katakan ini sebagai upaya untuk menyampaikan atau penyebaran paham intoleran atau radikalisme. Ya. Yang pertama adalah lakukan validasi kebenaran informasi. Ya. Validasi kebenaran informasi ini untuk mencari tahu asal sumber berita. Sehingga informasi pemberitaan yang kita terima itu tidak serta-merta kita yakini kebenarannya. Jadi lakukan validasi atas sumber berita itu. Yang kedua adalah tingkatkan kompetensi literasi kita, baik kebangsaan, agama, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Ini penting karena agar kita memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar. Ya. Artinya kita jangan sampai tertarik atau terjerumus, terbawa oleh arus pemberitaan itu. Ya. Yang berikutnya adalah pahami ciri-ciri karakteristik radikalisme. Jadi berita itu kita bisa tentukan apakah itu konten yang bersifat radikalisasi atau bukan. Ada beberapa ciri yang terkait dengan radikalisme. Yang pertama adalah intoleransi. Semua orang dianggap salah. Dia tidak menghargai atas pendapat atau kebenaran orang lain, atau tidak menghargai perbedaan. Yang berikutnya adalah fanatik. Artinya merasa paling benar. Yang berikutnya adalah eksklusif, membedakan diri dari orang lain. Yang terakhir adalah revolusioner, cenderung menggunakan cara-cara revolusi atau cara-cara kekerasan. Seperti yang terjadi sekarang ini kan ada yang disebut revolusi akhlak. Tapi statementnya, perkataannya, ucapannya, ujarannya tidak menggambarkan akhlak yang benar. Ya. Kemudian juga yang terakhir, kalau kita anggap bahwa kita nilai bahwa ini berisi narasi yang bersifat radikalisme, kita laporkan kepada pihak yang berwenang, kepada Polri khususnya untuk ditindaklanjuti. Nanti tentunya Polri ada di situ divisi cybercrime, nanti bisa berkoordinasi dengan Kominfo, mungkin dilakukan penegakan hukum, mungkin juga katakan di blok konten atau pemberitaan di media sosial itu. Saya kira itu Mbak. Baik, jawabannya. Terima kasih Pak Hairul Anwar atas penjelasannya dan jawabannya. Jadi intinya memang yang pertama kita harus memvalidasi asal info atau berita yang diterima ya Pak Hairul ya. Baik, kemudian kita juga terus senantiasa meningkatkan literasi terkait budaya politik. Begitu juga yang terakhir yaitu memahami karakteristik dari radikalisme sendiri. Apakah itu tadi pegawai memang memberikan ujaran kebencian, nah itu mungkin harus menjadi tanda-tanda juga untuk segera dinetralisir. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Bapak Arief Surarso. Pak Jenderal, saat ini secara frekuensi paham-paham radikalisme berakar dari kelompok-kelompok agama. Apakah ada contoh-contoh radikalisme yang berbasis non-agama? Terima kasih. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya katakan bahwa sikap radikal itu bukan hanya milik satu kelompok agama. Ya. Dan saya menyatakan bahwa tidak ada hubungan terorisme dengan agama. Terorisme non-agama, aksi radikalisme non-agama itu bisa terjadi. Kita contoh di Amerika Serikat, itu ada kelompok white demokrasi yang mereka radikal terhadap atau intoleran terhadap kelompok imigran. Ya. Jadi kalau kita melihat dari beberapa topologi radikalisme, bukan hanya radikalisme yang latar belakang agama, tetapi juga ada radikalisme politik.
radikalisme ekonomi, radikalisme budaya. Jadi radikal itu, kalau menurut pengertian, radikal itu secara dari bahasa Indonesia ada yang radikal yang bersifat positif. Artinya radikal bersifat positif itu definisinya adalah menyelesaikan semua permasalahan secara detail, mendalam, sampai ke akar-akarnya. Itu dilakukan secara revolusi memang. Ya. Tapi untuk kebaikan. Tetapi ada radikal yang dalam arti negatif. Yaitu tadi yang dikatakan, yaitu suatu sikap yang mendapatkan secara total dan bersifat revolusioner dengan dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Jadi saya mengatakan bahwa radikalisme bukan hanya radikalisme pada aspek agama. Dan saya mengatakan juga bahwa bukan hanya di Islam, tetapi mungkin semua agama juga ada kelompok-kelompok radikal. Artinya bahwa radikalisme bukan hanya dari radikalisme agama, tetapi juga ada radikalisme non-agama. Contoh radikalisme politik, kemudian ekonomi, dan budaya. Demikian mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Hairul. Jadi Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hairul, memang penganut radikalisme ini tidak selalu berlatar belakang agama. Begitu, baik. Sebenarnya ada juga yang memang kiranya dari aspek politik, kemudian dari aspek ekonomi. Dan memang prinsipnya juga radikalisme ini ada dua, baik itu yang positif maupun negatif ya Pak ya. Namun yang memang harus dinetralisir adalah yang bersifat negatif karena memang apalagi yang sudah cenderung melakukan kekerasan. Baik, terima kasih Pak Hairul atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Ibu Nani Indah. Pagi Bapak Hairul Anwar, mohon izin bertanya, strategi apa saja untuk mendeteksi pegawai yang akan direkrut? Di mana pegawai itu mungkin merupakan pengikut aliran radikal. Bagaimana cara mendeteksinya Pak? Silakan. Baik, tadi saya mengatakan pada penyampaian materi saya, pada saat rekrutmen pegawai itu perlu dilihat latar belakang dari pegawai itu. Ya. Kita bisa melakukan profiling terhadap pegawai itu dari bagaimana kondisi latar belakang keluarga mereka. Ya. Itu bisa kita lakukan profiling. Kemudian dari individu mereka kita bisa melihat bagaimana pendidikan mereka, apa aktivitas mereka, organisasi apa saja yang mereka pernah ikuti, kelompok-kelompok keagamaan apa yang mereka ikuti, dan juga aktivitas sosial yang mereka lakukan. Itu yang bisa kita lakukan untuk mendalami apakah seseorang itu ada indikasi mereka sudah atau belum terpapar dari paham radikalisme. Ya. Intinya adalah bagaimana kita melihat aktivitas sosial seseorang. Itu yang penting. Juga bagaimana kondisi hubungan kekeluargaan individu mereka. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hairul. Ya, begini, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hairul bahwa memang kita harus melakukan profiling pegawai yang paling penting. Mulai dari melihat latar belakang individu pegawai itu sendiri, dari latar belakang pendidikannya, kemudian yang paling penting juga aktivitas sosialnya, juga kondisi dari keluarga, dari individu pegawai. Baik, terima kasih Pak Hairul. Kemudian kami akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Hairul, bagaimana pemimpin mengetahui bahwa BNI High Movers telah terpapar radikalisme? Bagaimana cara deteksi dini yang efektif? Silakan Pak. Baik, dulu orang menduga bahwa orang yang mungkin intoleran, radikal, atau mungkin sampai kita duga sebagai orang yang masuk dalam kelompok teroris, itu kita bisa nilai dari penampilan fisik, pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi itu sekarang sudah ditinggalkan. Ya, kita tidak bisa lagi melihat dari penampilan fisik dan lain sebagainya, tapi kita lebih mengetahui lagi. Bagaimana caranya kita mendeteksi dini? Ya. Pertama, kita bisa melihat satu perilaku mereka. Ya. Perilaku mereka, kemudian pernyataan-pernyataan secara oral, ya, secara lisan. Ya. Itu bisa kita nilai. Apakah orang ini sudah terjadi pergeseran
dari kondisi yang semula mungkin belum terpapar, tetapi sekarang sudah bergeser, dia sudah mulai terkontaminasi oleh paham radikal. Yang kedua, kita juga bisa melihat bagaimana pernyataan dia, konten atau berita-berita dia, atau ujaran-ujaran dia dalam media sosial. Betul. Itu bisa kita lihat, kita deteksi. Nah, ketika kita tahu hal seperti ini, kita harus segera melakukan langkah-langkah. Nah, tadi saya katakan jika memang sudah terlalu jauh dia terpapar oleh paham radikalisme, kita bisa berkoordinasi dengan Polri, dengan BNPT untuk mengatasi permasalahan ini. Karena ini saya katakan bahwa penyebaran paham radikalisme ini seperti virus. Dia akan berkembang menyebar ke seluruh lini dari orang yang terpapar radikalisme itu. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Hairul. Baik, terima kasih Pak Hairul atas pertanyaannya. Jadi intinya memang awalnya penampilan ya Pak, kita harus lihat ya. Namun memang karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita juga harus lihat dari beberapa pernyataan atau ujaran yang disampaikan pegawai tersebut di media sosial ataupun secara lisan. Kita deteksi perilaku dari pegawai tersebut. Baik, terima kasih Pak Hairul Anwar yang sudah menjawab seluruh pertanyaan dari Bapak dan Ibu hadirin. Baik, itulah tadi pertanyaan yang terakhir. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Hairul Anwar untuk dapat menyampaikan closing statement atau pesan-pesan kepada segenap BNI High Movers terkait dengan sharing pada hari ini. Silakan Pak Hairul. Mungkin sebagai closing saya ingin menyampaikan bahwa ancaman atas paham intoleran, ideologi radikalisme, dan aksi terorisme itu perlu disikapi secara serius. Karena ini merupakan ancaman terbesar, baik bagi keamanan masyarakat dan juga kesatuan, perdamaian, dan kedamaian umat manusia, dan juga terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu saya berharap kepada seluruh pimpinan di lingkungan BNI untuk aware, waspada terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran paham intoleran, radikalisme, dan terorisme. Karena saya katakan sekali lagi bahwa BNI sebagai lembaga perbankan adalah lembaga yang sangat memerlukan kepercayaan masyarakat. Ya. Jangan sampai terjadi tindakan aksi radikalisme atau terorisme yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan BNI. Dan yang terakhir, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Direksi BNI atas gagasan dan penyelenggaraan webinar ini yang saya katakan tadi menunjukkan bahwa BNI telah berperan aktif untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hairul atas closing statement yang telah disampaikan. Kemudian kami juga harapkan Bapak Bob Tiasikananta untuk dapat menyampaikan closing remark kepada Bapak Ibu segenap BNI High Movers atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Kepada Pak Bob kami persilakan. Terima kasih Pak Hairul. Terima kasih Pak Bob. Luar biasa sekali paparannya dan sharingnya. Saya memang menganggap bahwa ini acaranya cukup penting buat kami, maka walaupun ini saya sambil paralel nih, saya sedang radisi, tapi saya tetap untuk kemudian menyempatkan untuk mengawal Pak Hairul, karena walaupun Pak Hairul di tim kawal, saya ikut mengawal acaranya Pak Hairul ini Bapak-Bapak. Ya, teman-teman sekalian para BNI High Movers dan para leader, bahwa ada take away yang kemudian saya pesankan kepada teman-teman sekalian. Pertama, bahwa sebagai unsur pimpinan kita harus memahami aktivitas tim di area kerja kita. Poinnya itu adalah bagian dari know your employee. Nah, bagaimana kemudian cara mengetahuinya? Banyak cara. Tadi Pak Hairul sudah men-share, di mana salah satunya di media sosmed kita itu yang sekarang marak gitu. Paling enggak kalau seorang leader mempunyai anggota tim, let's say sekitar
30-40 orang gitu kan. Nah, masing-masing leader itu ya coba pahami gitu. Dengan kemudian profil dari sosmed tersebut atau dari berita di sekitarnya. Itu yang pertama. Kemudian sebagai pimpinan juga saya memesankan agar juga mengawasi kegiatan-kegiatan di lingkungan kerja guna mengantisipasi radikalisme. Jadi aktivitas untuk bounding memang benar kita perlu lakukan. Tapi aktivitas-aktivitas itu agar para pimpinan jangan cuek, ya terserah deh, terserah enggak. Paling enggak oke, kasih kebebasan mereka untuk melakukan inisiatif apa untuk mereka bounding, tetapi juga coba secara sensitif memperhatikan kegiatan-kegiatan apa yang kemudian oleh teman-teman lakukan di lingkungan kerja tersebut. Dan kemudian yang ketiga, kalau memang ada sesuatu hal yang kita ragu, maka mungkin bekerja sama dengan instansi yang berwenang, instansi yang terkait untuk melakukan konfirmasi. Dan di sini tadi saya sampaikan ada forum wawasan kebangsaan, maka di forum-forum tersebut mungkin nanti Pak Adisaf dari HCT akan lebih mengaktifkan forum tersebut, bagaimana kita mengkomunikasikan, dan juga bagaimana kalau ada hal-hal yang memang perlu kita cermati lebih dalam, kita mungkin melakukan tindakan lebih tertentu gitu ya. Hanya juga yang di konteks ini adalah bahwa betul kalau di sisi konteks tadi radikalisme itu tidak selalu atau tidak harus dari agama. Tetapi memang beberapa area yang rada sensitif adalah di sisi situ. Nah biasanya makanya kita ada berbentuk yang namanya Bapekis, Bapekris, ya beberapa badan pengelola keagamaan tersebut itu agar juga para bapean tadi itu waktu kemudian melakukan kegiatan keagamaan, siapa yang kemudian kita undang untuk sebagai memberikan paparan, jadi pembicara, itu juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang agar tidak kemudian bocor halus gitu. Ada beberapa kemudian pembicara yang memang mungkin dia bisa mendeliver paham yang mungkin akan menciptakan ketidakharmonisan. Karena tadi kan sebagaimana dicontohkan oleh Pak Khairul, even kemudian pejabat yang mungkin cukup tinggi di daerah Batam pun mungkin saja bisa kemudian terpengaruh dengan hal itu. Karena bisa sangat halus, sangat smooth masuknya. Nah, kembali lagi hal tersebut dari para pimpinan agar juga bekerja sama dengan pihak yang berwenang agar hal-hal tersebut bisa kita minimalisir. Mungkin 3 poin besaran itu yang saya bisa ambil dari paparannya Pak Khairul untuk kita pikirkan bersama dan kemudian kita antisipasi untuk action-action ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Khairul atas waktu dan paparannya, dan juga terima kasih kemudian para semua rekan-rekan pimpinan di BNI High Movers yang kemudian mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dan ini tadi disampaikan oleh Pak Khairul, ini sebagai salah satu upaya untuk melakukan atau menegakkan wawasan kebangsaan yang bersifatnya persuasif, dan mungkin nanti ini akan terus berseris. Mudah-mudahan kita semua dan khususnya adalah BNI selalu dilindungi dari hal-hal yang kemudian memang akan mengancam kesatuan bangsa dan negara, karena tujuan utama dari BUMN kita ini kan untuk mengkontribusi terhadap perekonomian nasional Indonesia dan memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Khairul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bob. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bob. Terima kasih kepada Bapak Bob yang telah menyampaikan closing statement-nya. Kami ucapkan kembali terima kasih kepada Pak Bob tadi yang sudah
menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada pagi hari ini. Juga Bapak Hairul Anwar, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, terima kasih juga atas pemaparan materi yang sangat menarik pada pagi hari ini yang telah disampaikan kepada segenap Bapak Ibu BNI High Movers pada pagi hari ini. Semoga melalui kegiatan ini dapat memperluas wawasan mengenai nilai-nilai kebangsaan serta memberikan manfaat positif bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan event pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan benar. Akhir kata, saya Nindira bersama narasumber pada pagi hari ini Bapak Hairul Anwar, serta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu hadirin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia memiliki hita yang sempurna. Hita yang sempurna menggambarkan hati dan pikiran yang bersih. Setiap individu mempunyai tanggung jawab menjadi bagian dari dalam diri. Semua dimulai dari kejujuran dan ketulusan. Kejujuran dan ketulusan merupakan kebaikan menjadi landasan yang positif. Dengan kejujuran dapat menciptakan kepercayaan, kenyamanan, bertanggung jawab, dan konsisten atas setiap tindakan. Meningkatkan kompetensi adalah motivasiku untuk berpikir kreatif dan komunikatif untuk menciptakan inovasi baru. Menjalani hubungan antara sesama adalah landasan untuk keharmonisan. Dengan keharmonisan dapat menciptakan keselarasan. Loyalitas adalah kesetiaan poin utamaku yang dapat diberikan untuk bangsa dan perusahaan dengan pikiran, kerja keras, perhatian, dan penuh gagasan. Dengan perilaku adaptif dapat menerima perubahan, penyelarasan yang berkelanjutan, dan perbaikan berkesinambungan untuk menciptakan performa perusahaan. Kolaborasi yang efektif dapat menciptakan solusi, menyatukan tujuan, membawa kesuksesan bersama dengan berpegang teguh akhlak yang baik. Semoga BNI High Movers dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi diri sendiri, bangsa, perusahaan, maupun orang lain. Saya sudah amanah. Saya sudah kompeten. Saya sudah harmonis. Saya sudah loyal. Saya sudah adaptif. Saya sudah kolaboratif. Akhlak yuk!